Perkenalkan, nama saya Arya Giri Putra. Saya berasal dari program studi Ilmu Komunikasi kelas 2 NPM 19410042. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Benteng Vastenburg yang ada di kota Solo, Jawa Tengah. Benteng Vastenburg adalah benteng peninggalan Belanda yang terletak di kawasan Gladak, Solo, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Benteng ini didirikan pada tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Benteng ini dibangun untuk bagian pengawasan Belanda terhadap penguasaan Surakarta. Benteng ini berbentuk bujur sangkar yang ujung-ujungnya terdapat penonjolan ruang yang disebut selokah atau bastion. Di sekeliling tembok benteng terdapat parit yang berfungsi sebagai perlindungan dengan jembatan di pintu depan dan belakang. Bangunan ini terdiri dari beberapa barak yang terpisah dengan fungsi masing-masing dalam militer. Di tengahnya terdapat lahan terbuka untuk persiapan pasukan atau apel bendera. Setelah kemerdekaan, benteng ini digunakan sebagai markas TNI untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pada masa 1970 sampai 1980-an, bangunan ini digunakan sebagai tempat pelatihan keprajuritan dan pusat Brigade Infanteri 6 atau Trisakti Baladaya Kostrad untuk wilayah Karesidenan Surakarta dan sekitarnya. Setelah lama tidak terpakai, sejak 1980-an, benteng penuh semak belukar dan tak terawat. Sejak kepemimpinan Joko Widodo, perubahan dan restorasi mulai terlihat. Pada tahun 2014, restorasi terhadap benteng Vastenburg sangat terlihat dari cat yang mengelupas dicat ulang dengan warna putih. Ini adalah lokasi yang selanjutnya, yaitu Masjid Agung Surakarta yang berada di Solo, Jawa Tengah, tepatnya dekat jual beli kaos PGS. Masjid Agung Surakarta. Masjid ini dulu bernama Masjid Ageng Kraton Hadiningrat. Masjid ini dibangun oleh Pakubuwono III pada sekitar tahun 1749. Masjid ini terletak di sekitar alun-alun utara Kraton Surakarta, tepatnya di bagian barat. Masjid ini memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Solo. Masjid ini menjadi tempat penyelenggaraan berbagai ritual yang terkait dengan agama
seperti sekaten dan Maulid Nabi, yang salah satu rangkaian acaranya adalah pembagian 1000 serabi dari raja kepada masyarakat. Pembangunan masjid ini tidak terlepas dari peran penting yang dipegang oleh seorang raja pada saat itu. Ketika itu, raja tidak hanya menjadi pemangku kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, tapi juga sebagai penyiar agama. Selain itu, pemilihan lokasi masjid yang dekat dengan keraton terinspirasi dari Masjid Agung Demak yang juga dibangun di dekat keraton dan alun-alun keraton. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas hampir 1 hektar. Bangunan utama masjid yang berukuran 34,2 meter kali 33,5 meter yang mampu menampung sekitar 2000 jamaah. Sepanjang perjalanannya, masjid ini telah melalui beberapa penambahan dan renovasi. Pada masa lalu, pengurus masjid ini merupakan anggota abdi dalam keraton. Setiap pengurus diharuskan terlebih dahulu menuntut ilmu di Madrasah Mambaul Ulum yang terletak di antara masjid dengan pasar Klewer. Tapi kini hanya kepala pengurus masjid yang menjadi abdi dalam keraton dengan gelar tafsir anom. Sementara Madrasah Mambaul Ulum dikelola oleh Departemen Agama dan dijadikan pendidikan untuk masyarakat umum. Masih di sekitar masjid ini, tepatnya di sebelah utara, terdapat sebuah pemukiman yang bernama Kampung Gedung Selirang. Pemukiman ini sengaja dibangun untuk tempat tinggal para pengurus masjid. Sampai saat ini, Masjid Agung Surakarta masih menjadi pusat tradisi Islam di Keraton Surakarta. Ini adalah lokasi selanjutnya perjalanan saya di Solo, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta yang terletak di Solo, Jawa Tengah. Keraton Kasunanan Surakarta terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah, tepatnya di Baluarti, Kecamatan Pasar Kliwon, kota Surakarta, Jawa Tengah. Keraton ini didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti istana atau keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Kesultanan Mataram yang kacau akibat pemberontakan Trunajaya pada tahun 1677, ibu kotanya oleh Susuhunan Amengkurat II dipindahkan di Kartosuro. Pada masa Susuhunan Pakubuwono II memegang tampuk pemerintahan, Mataram mendapatkan serbuan dari pemberontakan orang-orang Tionghoa yang mendapat dukungan dari orang-orang Jawa anti VOC tahun 1742 dan direbut kembali berkat bantuan Adipati di Cakringan IV. Penguasa Madura Barat merupakan sekutu VOC, namun keadaannya sudah rusak parah. Susuhunan Pakubuwono II yang menyingkir ke Ponorogo kemudian memutuskan untuk membangun istana baru di Desa Sala sebagai ibu kota Mataram yang baru. Bangunan Keraton Kartosuro yang sudah hancur dan dianggap tercemar, Susuhunan Pakubuwono II lalu memerintahkan Tumenggung Hamengkubuwono bersama Tumenggung Mangkuyudo serta komandan pasukan Belanda JAP Van Hoendorp untuk mencari lokasi ibu kota atau keraton yang baru. Untuk itu dibangunlah keraton baru yang berjarak 20 km ke arah tenggara dari Kartasura, tepatnya di Desa Sala, tidak jauh dari Bengawan Solo. Untuk pembangunan keraton kepada Akuwu atau lurah Desa Sala yang dikenal sebagai Ki Gede Sala,
saat keraton dibangun, Ki Gede Sala meninggal dan dimakamkan di area keraton tersebut. Setelah istana kerajaan selesai dibangun, nama desa Sala kemudian diubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Istana ini pula menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan Kesultanan Mataram oleh Susuhunan Pakubuwono II kepada VOC pada tahun 1749. Setelah perjanjian Giyati pada tahun 1755, keraton ini kemudian dijadikan istana resmi bagi Kasunanan Surakarta. Arsitek dari keraton atau Istana Surakarta merupakan salah satu bangunan yang eksotis di zamannya. Salah satu arsitek istana ini adalah panggilan Mangkubumi atau kelak bergerak Sultan Hamengkubuwono ke-1 yang juga menjadi arsitek utama keraton Yogyakarta. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pola dan dasar tata ruang kedua keraton tersebut mirip dengan Yogyakarta. Selain memiliki kemegahan, bangunan keraton Surakarta juga memiliki suatu warisan budaya yang tak ternilai. Di antaranya adalah upacara-upacara adat, tarian sakral, musik, dan pusaka. Upacara adat yang terkenal adalah upacara Garebeg, upacara Sekaten, dan upacara Malam Satu Suro. Upacara yang berasal dari zaman kerajaan ini hingga sekarang terus dilaksanakan dan merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilindungi. Ini adalah tempat selanjutnya yang saya kunjungi, yaitu Pasar Triwindu, tepatnya di Ngarsopuro dekat Mangkunegaran. Pasar Triwindu. Pasar ini terletak di Jalan Diponegoro, Keprabon, Banjarsari, Solo. Pasar ini berdiri sejak tahun 1939. Pasar Triwindu Solo pada awalnya berdiri di tanah kekuasaan milik Pura Mangkunegaran. Tanah ini kemudian beralih kepemilikan menjadi kepunyaan pemerintah kota Surakarta. Secara resmi, pasar baru diresmikan pada tahun 2011 yang lalu oleh Wali Kota Surakarta Joko Widodo. Semenjak itu, nama Triwindu berubah menjadi Windu Jenar. Pasar Triwindu Solo difungsikan sebagai pasar barang-barang antik sejak zaman dahulu. Namun tak hanya itu, diundangannya juga sudah menjadi bagian dari wisata budaya kota Solo yang wajib dikunjungi. Pemerintah Solo juga membahas perhatian besar terhadap pasar ini. Berbagai renovasi bangunan dilakukan. Kini Pasar Triwindu Solo menjadi lebih rapi dan tertata dan nyaman. Pasar Triwindu dikenal sebagai pusat penjualan barang-barang antik dan kuno. Pasar Triwindu berada di sisi selatan Pura Mangkunegaran yang berjarak sekitar 350 meter. Pasar Triwindu merupakan peninggalan Raja Pura Mangkunegaran. Berbagai barang-barang antik dan kuno dijual di sini. Ada uang koin dan kertas kuno dikeluarkan tahun 1800-an. Topeng, piring kuno dibuat tahun 1960-an. Keris, batik, dan perkakas rumah tangga. Kemudian ada radio kuno, jam tangan bekas, patung, lampu hias kuno, hingga mainan tradisional tempo dulu seperti dakon dan lainnya dijual di pasar ini. Para pembeli yang datang ke pasar ini sebagian besar para pelancong yang hobi mengkoleksi barang-barang antik dan kuno. Mereka datang tidak hanya dari penjuru daerah Indonesia, tetapi ada juga dari kolektor mancanegara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Belanda. Pasar Triwindu dibuka pada jam 9 sampai jam 5 sore. Semenjak dipugar menjadi megah, pasar ini berubah nama menjadi Pasar Windu Jenar oleh Pemkot setempat. Padahal merujuk pada sisi sejarah, berdirinya pasar tersebut adalah untuk memperingati KG PAA Mangkunegaran 7 yang telah bertahta selama 24 tahun. Atau istilahnya adalah Triwindu. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 2011 nama pasar ini dikembalikan sesuai aspek historinya, yaitu Pasar Triwindu.
Sekian video kreator dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.